Geoed by Geostoria. Perjalanan kali ini akan membawa kita melihat kondisi dan keberagaman geologi di kawasan Gunung Bromo. Kawasan Gunung Bromo merupakan kawasan pegunungan yang sangat terkenal dengan pesona keindahan matahari terbit yang sangat megah dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Kali ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana kondisi alam di wilayah Bromo dilihat dari sudut pandang keilmuan geologi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Gunung Bromo dapat dicapai melalui 4 wilayah, yakni Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Gunung Bromo sendiri secara geografis terletak di kawasan sistem gunung api Bromo Tengger Semeru. Mari kita melihat sejenak bagaimana sistem gunung api ini bekerja. Di bagian selatan, terdapat Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter. Sementara itu, Gunung Bromo terletak di dalam kaldera gunung api tua, yakni Gunung Tengger. Kali ini kita akan menjelajah ke dalam kaldera Gunung Tengger tersebut. Kaldera Gunung Tengger ini biasa disebut dengan kaldera lautan pasir. Kaldera ini memiliki diameter hingga 8 km. Kaldera ini diselimuti oleh tumpukan abu vulkanik hasil erupsi Gunung Bromo. Pada pagi hari, kaldera ini seringkali diselimuti oleh kabut awan. Dan dataran kaldera ini dikelilingi oleh dinding kaldera yang menampakkan perselingan produk hasil erupsi Gunung Tengger yang tersingkap dengan ketinggian dinding jika diukur dari dasar kaldera dapat mencapai ketinggian 400 meter. Di dalam kaldera Tengger, sebenarnya Gunung Bromo tidak sendiri. Gunung Bromo ditemani oleh 4 gunung lainnya yang saling tumpang tindih, yakni Gunung Widodaren, Gunung Kursi, Segarawedi, Batok, dan Bromo. Secara geologi, kelima gunung api ini tidak terjadi bersamaan, namun secara bergiliran dengan proses pergeseran titik pusat erupsi sehingga membentuk kerucut-kerucut baru. Pembentukan kerucut-kerucut gunung api ini dimulai pada Holosen atau kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Dengan urutan kejadian dimulai dari terbentuknya Gunung Widodaren, lalu Gunung Kursi, kemudian Gunung Segarawedi, kemudian Gunung Batok, dan terakhir Gunung Bromo yang aktif hingga saat ini. Mari kita lihat lebih dekat hal-hal menarik apa yang ada di masing-masing kerucut gunung api ini. Gunung Widodaren merupakan kerucut yang pertama kali terbentuk. Lokasinya berada di barat daya. Hampir seluruh tubuh gunung api ini tersusun atas jatuhan piroklastik, yakni endapan abu hasil erupsi Gunung Widodaren. Ada objek menarik yang jarang diketahui oleh umum, yakni Goa Widodaren. Goa ini menjadi objek untuk masyarakat setempat saat upacara adat Kosada. Di goa ini terdapat mata air yang dianggap suci oleh masyarakat Tengger. Mata air ini secara keilmuan geologi diinterpretasikan berasal dari rembesan air hujan yang tertampung di kawah Widodaren. Perlapisan jatuhan piroklastik berukuran abu halus, kasar, hingga material skoria dapat ditemui dengan mudah di goa Widodaren ini. Selanjutnya adalah Gunung Kursi. Gunung Kursi merupakan gunung yang berada di timur Gunung Widodaren. Gunung ini terbentuk setelah Gunung Widodaren. Dinamakan Gunung Kursi karena seolah terlihat seperti kursi raksasa. Di selatan Gunung Kursi ada objek yang cukup terkenal dan dikunjungi oleh banyak wisatawan. Objek menarik ini adalah Bukit Teletubbies. Bukit ini diinterpretasikan merupakan material longsoran dari hasil erupsi Gunung Widodaren yang kemudian ditumbuhi oleh rumput-rumputan sehingga tampak seperti bukit dalam serial anak Teletubbies. Gunung ketiga adalah Gunung Segarawedi. Gunung ini terletak tepat di selatan Gunung Bromo. Bila kita mengitari kawah Gunung Bromo ke arah selatan, maka akan tampak hamparan dataran kawah yang sangat luas dengan diameter hingga 1 km. Dataran ini sebelumnya merupakan kawah, namun kini telah tertutup oleh material abu sehingga menjadi dataran yang cukup luas. Keempat, yakni Gunung Batok. Gunung Batok merupakan kerucut sindar yang memiliki bentuk kerucut seperti batok. Dengan bagian atas yang datar tertutup oleh material abu vulkanik dari Gunung Bromo. Keseluruhan tubuh Gunung Batok tersusun atas sinder atau skoria, yakni batuan hasil erupsi gunung api yang berwarna gelap pekat dan memiliki banyak rongga. Seringkali, bila skoria ini lapuk, akan berubah warna menjadi kemerahan. Gunung yang kelima adalah Gunung Bromo, gunung api yang masih aktif hingga saat ini.
Ini adalah penampakan Gunung Bromo jika dilihat dari puncak Gunung Batok. Kawah Gunung Bromo sangat aktif, dengan erupsi freatik berupa asap berwarna putih yang merupakan uap air bercampur gas-gas lainnya dengan dominasi gas sulfur. Tampak lereng Gunung Bromo diselimuti oleh abu vulkanik berwarna abu-abu terang dan menunjukkan guratan-guratan ulir bekas erosi air hujan. Lereng ini jika diperhatikan secara mendalam, terdapat lapisan-lapisan jatuhan piroklastik beragam warna. Perbedaan lapisan dan warna ini menunjukkan perbedaan komposisi dan intensitas erupsi Gunung Bromo pada waktu tertentu. Ada satu objek lagi yang sayang untuk dilewatkan, yakni adalah Watu Kuto. Watu Kuto ini secara geologi adalah aliran lava basaltik yang tersebar di dataran kaldera. Aliran lava basaltik ini memiliki banyak pori-pori dan rongga di dalamnya, sehingga bila kita menghentakkan langkah di atasnya, maka akan timbul suara yang menggema. Jika dilihat secara mendetail, batuannya memiliki warna hitam pekat dengan banyak rongga dan butiran-butiran mineral berwarna kecoklatan. Selain itu, di sini terdapat juga batuan lava yang berbentuk mirip seperti penyu atau kura-kura, yang sepertinya dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Ya, demikianlah perjalanan kali ini. Sampai jumpa di perjalanan lainnya. Terima kasih.